Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Rahmawati, CGP Angkatan 9, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan pembimbing-pembimbing saya dalam program pendidikan guru penggerak. Yang pertama yaitu Bapak Masnali SPD sebagai pengajar praktik, dan yang kedua yaitu Linda Pindaswara MPD sebagai fasilitator. Pembelajaran berdiferensiasi adalah materi yang sangat menarik dan sangat saya tunggu. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru dapat memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik dari tugas modul 2.1. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita lihat penjelasan selanjutnya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dalam hal ini, guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas? Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di dalam kelas, guru harus memahami beberapa hal. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas. Yang selanjutnya, guru menanggapi dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif, dan yang terakhir yaitu penilaian berkelanjutan. Selain itu, mengetahui kebutuhan belajar murid merupakan hal penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi agar berjalan dengan optimal. Menurut Tomlinson, kebutuhan belajar murid dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua yaitu minat murid, dan yang terakhir yaitu profil belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru harus melakukan tes untuk mengetahui kemampuan awal yang dimiliki murid agar dapat merencanakan strategi yang cocok untuk pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu minat murid. Kita tahu bahwa murid-murid kita adalah unik dan memiliki minat dan bakat sendiri-sendiri. Minat murid di sini adalah kecenderungan melakukan sesuatu yang murid sukai sehingga membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Tujuan dari mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profil belajar murid. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Dan yang keempat yaitu kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar murid sangat berpengaruh pada proses pembelajaran berdiferensiasi. Murid dibebaskan untuk menentukan lingkungan belajar yang membantu mereka dalam proses pembelajaran. Contohnya, ada murid yang tidak suka tempat yang berisik, tempat yang terlalu terang atau terlalu gelap, atau ada tempat yang terlalu dingin untuk mereka. Yang kedua yaitu pengaruh budaya. Budaya sangat membentuk karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, budaya yang sangat berpengaruh yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Contoh karakter yang terbentuk dari pengaruh budaya adalah yang pertama, ada murid yang mempunyai karakter santai dan ada yang terstruktur. Ada murid yang pendiam, ada juga murid yang ekspresif.
ada murid yang personal dan ada yang impersonal. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Gaya belajar adalah bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Secara umum, gaya belajar dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu auditori. Murid yang memiliki gaya belajar auditori, mereka cenderung belajar dengan mendengar. Misalnya, mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, atau mendengarkan musik. Gaya belajar visual. Murid yang memiliki gaya belajar visual cenderung belajar dengan melihat. Misalnya, melalui materi yang berupa gambar, penampilan diagram, ataupun PowerPoint. Yang terakhir yaitu gaya belajar kinestetik. Murid yang memiliki gaya belajar tersebut cenderung belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan meragakan tubuh, atau kegiatan hands-on. Yang keempat yaitu kecerdasan majemuk. Menurut Howard, ada 8 jenis kecerdasan, di mana setiap orang memiliki satu bahkan lebih. Contoh kecerdasan yaitu yang pertama kecerdasan verbal linguistik, yang kedua kecerdasan matematis logis, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan intrapersonal, yang kelima kecerdasan kinestetik tubuh, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan naturalis, dan yang kedelapan kecerdasan irama musik. Setelah mengetahui dan melakukan pemetaan kemampuan siswa, lalu kita akan menentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka guru harus melakukan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat, atau profil belajarnya. Adapun diferensiasi proses berkaitan dengan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan perbedaan proses pembelajaran. Sedangkan diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk apa yang diminatinya. Adakah kaitan antar materi modul ini dengan modul lainnya? Yang pertama yaitu kaitan modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui kebutuhan murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, baik individu, kelompok, ataupun pasangan. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengembangkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Serta seorang guru penggerak mampu mewujudkan kepemimpinan murid yang sejalan dengan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak.
Yang terakhir yaitu kaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi agar efektif, guru sudah membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, sehingga proses pembelajaran akan terlaksana dengan optimal sesuai dengan budaya positif yang sudah disepakati bersama. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.